Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bisri Mulyani dari SMP 28 Semarang akan menyampaikan tentang tanaman obat keluarga yang sudah merakyat terutama di daerah sekitar kita. Kebetulan saya di sini akan memperkenalkan tanaman obat yang ada di sekolah. Biasa saya sampaikan adalah tanaman obat sekolah atau TOAS. Yang pertama kita lihat di sini adalah tanaman obat yang dimanfaatkan adalah daunnya, tanaman lidah buaya. Mungkin para sahabat sudah tidak asing lagi bahwa tanaman untuk lidah buaya ini sangat bagus dibudidayakan di daerah kita karena ini mudah dalam penanamannya dan cepat subur. Dan ini fungsinya juga banyak sekali, apalagi kalau ibu-ibu di rumah nanti masak mungkin, wah pas kita masak ada sesuatu, kita kena minyak saat kita goreng, kita bingung nyari obat kemana-mana belum ada, kita bisa menggunakan ini dengan cara diambil, dipotong sedikit, kemudian lendirnya itu kita oleskan pada bagian yang terkena tadi panas. Para sahabat, para wanita, mungkin juga anak-anakku SMP ya menginginkan untuk kulitnya selalu halus, nanti bisa menggunakan lidah buaya ini. Yang diambil adalah getahnya. Yang berikutnya adalah ini termasuk jenis daripada kunyit. Itu ada dua macam, ya, satu kunyit biasa dan yang satu adalah ini adalah kunyit putih. Untuk kunyit ini yang dimanfaatkan bukan daunnya pemirsa ya atau sahabat semua, yang kita manfaatkan adalah rimpang. Rimpang itu berada di dalam ya, berada di dalam tanah. Ini udah kelihatan ini rimpangnya ya. Kunyit ini fungsinya banyak sekali. Untuk yang kunyit putih ini terutama untuk anak putri itu bisa menyembuhkan keputihan ya, apalagi ini untuk anak-anak SMP nanti mengeluarkan keputihan, ini bisa disembuhkan dengan kunyit putih dengan cara dihaluskan, kemudian nanti diambil airnya, kemudian diminum. Kemudian untuk yang kunyit yang warnanya kuning, ini yang warnanya kuning atau oranye anak-anakku ya atau sahabat semua. Kalau ini tadi putih, ini yang oranye. Ini biasa digunakan untuk masak, tapi bisa juga digunakan untuk pengobatan, bisa juga untuk antibiotik. Jadi bakteri-bakteri yang ada di dalam tadi alat pencernaan yang mengakibatkan kita bisa diare itu sebetulnya bisa disembuhkan dengan menggunakan kunyit yang warnanya kuning atau oranye ya. Jadi ada dua macam. Yang berikutnya itu adalah jenis rimpang. Ini kecil, ini yang dinamakan kencur ya. Kita tidak asing lagi kalau di Jawa itu terutama itu ada jamu-jamu mesti ada beras kencur. Lah itu bahannya ini tumbuhannya kecil ya, daunnya kecil dan ini tidak bisa tumbuh dengan tinggi. Jadi itu agak perdu agak kecil. Ini yang dimanfaatkan sama seperti kunyit yaitu rimpangnya ya. Untuk kencur ini bisa difungsikan untuk mengobati batuk. Jadi kalau kita batuk kok nggak sembuh-sembuh, justru sembuhnya malah ada di sekitar kita, yaitu menggunakan kencur dengan cara ditumbuk, kemudian nanti diperas airnya diminum. Biasanya kalau orang Jawa bisa ditambah dengan jeruk nipis itu ya, itu silakan. Atau bisa juga ini untuk menyembuhkan memar ya, kalau kita jatuh kemudian kita memar-memar karena kena benturan benda tumpul, darah tidak bisa keluar sehingga memar-memar, ini juga bisa dengan kencur itu ya. Berikutnya yaitu jahe. Jahe itu ada dua macam itu ya, ada jahe biasa dan ini jahe merah ya. Jahe ini, kelompok jahe ini yang dimanfaatkan juga rimpangnya ya. Rimpang itu tanaman yang hasilnya itu berada di dalam tanah itu ya. Nah untuk jahe ini apalagi sekarang ini yang sedang negara kita dilanda COVID, jahe ini sangat besar sekali fungsinya, terutama juga bisa untuk menambah kekebalan atau menambah imun ya. Sebetulnya obat di sekitar kita yang secara alami itu banyak sekali. Yang berikutnya adalah binahong. Nah ini binahong, ini tanaman merambat yang dimanfaatkan adalah daunnya ya. Binahong ini sangat bagus, terutama bisa menyembuhkan sariawan. Jadi kalau kita sariawan itu kita bisa ngambil ini 2 atau 3 lembar, kemudian direbus, kemudian diminum, itu bisa sembuh sariawannya. Dan juga ini juga bisa untuk menurunkan berat badan. Jadi bagi sobat semua yang memiliki bentuk tubuh
obesitas ini bisa diturunkan pelan-pelan dengan menggunakan binahong. Yang dimanfaatkan kalau ini adalah daunnya. Untuk tanaman obat yang berikutnya yaitu ini adalah tanaman sirih. Sirih ini juga merambat, dan ini sobat semua yang dimanfaatkan sama yaitu daunnya ya. Daun sirih, sebetulnya bentuk sirih itu bentuknya love, yaitu cantik sekali. Apabila pemirsa matanya sakit kok tidak sembuh-sembuh, ini bisa ngambil 1 atau 2. Biasanya kalau orang Jawa itu selalu ganjil, diambil 3 lembar, kemudian nanti direbus, kemudian saat sudah agak suam-suam kuku, tidak terlalu panas, nanti matanya dirambangkan ke dalam air itu, insya Allah 1-2 kali saja nanti sudah sembuh. Nanam sirih itu adalah penanaman toga yang paling sulit. Tanaman sirih itu sulit untuk tumbuh, maka kita nanamnya harus hati-hati. Berikutnya adalah tanaman ini, daun ungu. Daun ungu ini yang kita manfaatkan adalah daunnya. Bagi orang-orang yang menderita wasir, itu bisa disembuhkan dengan minum dari daun ungu dengan cara direbus. Jadi daun ungu sama daun sirih itu hampir sama caranya, ya difungsikan adalah daunnya. Kalau daun ungu ini dengan cara direbus kemudian nanti diminum, dan ini juga bisa menurunkan tensi ya, dengan cara minum 1 hari sekali menjelang tidur. Memang ini pelan-pelan tapi pasti. Sahabat semuanya, sebetulnya Allah memberi penyakit itu obatnya ada di sekitar kita. Bahwa sebetulnya untuk obat keluarga atau toga, kalau saya biasa di sekolah itu toas atau obat sekolah, kita kembangkan, kita siarkan kepada orang tua, kepada siswa, kepada masyarakat agar terbiasa menggunakan obat-obat tradisional. Bahkan pemerintah pun juga sudah menggalakkan setiap RT RW supaya memiliki kebun untuk obat keluarga yang disebut toga. Biasa sering kalau saya lewat itu ada toga RT 1 RW 2. Nah di sini juga ada toga atau toas untuk SMP 28 Semarang. Sahabat semua, saya kira itu nanti masih ada yang lain terkait dengan tanaman obat yang ada di 28. Insya Allah nanti periode yang kedua saya bisa menyampaikan selain obat-obat yang tadi saya sampaikan pada kalian. Kiranya itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.